Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita akan membahas modul 1.1A8 koneksi antar materi. Bersama saya Ratna dari Satun, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Blitar. Keyakinan saya sebelum mempelajari modul 1.1 adalah 1. Anak adalah selembar kertas putih, tugas seorang guru hanya mencoret-coret sesuai kemauan kita. Sebagai pendidik, kita merasa punya wewenang untuk membentuk karakter sesuai yang kita mau. Yang kedua, guru sebagai sumber pengetahuan. Selama ini masih sering menerapkan teacher center atau pendidikan berpusat pada guru, sehingga anak tak jarang merasa bosan dalam waktu belajar hanya 3D, yaitu datang, duduk, diam. Yang ketiga, guru hanya bertugas mentransfer ilmu tanpa melibatkan siswa dalam menemukan konsep. Siswa cenderung hanya mampu menghafal dan dangkal pemahamannya. Dan yang keempat, pembelajaran hanya berfokus pada aspek kognitif, yaitu guru hanya mengejar ketuntasan minimal peserta didik tanpa memerhatikan kodrat alam, yakni lingkungan tempat tinggal, dan kodrat zaman adalah mengikuti segala bentuk perkembangan zaman. Yang kelima, pembelajaran terbaik di kelas, karena kelas adalah tempat yang disiapkan untuk belajar tanpa saya berpikir bahwa aspek lain banyak kita temukan di luar kelas. Demikian tadi keyakinan saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sekarang setelah saya mempelajari modul 1.1, saya memperoleh keyakinan baru, yakni 1. Anak adalah selembar kertas yang penuh coretan samar sejak lahir. Coretan buram ini adalah sifat dasar anak, sifat baik atau buruk yang sudah dibawa sejak lahir. Kedua, peran pendidik adalah Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan, yakni memberikan dorongan agar mereka mencapai kesuksesan, baik akademis maupun non-akademis. Ketiga, kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran harus menyenangkan. Keempat, aspek kognitif bukanlah yang terpenting, harus diselaraskan dengan aspek afektif atau budi pekerti. Menanamkan pada anak bahwa adab atau budi pekerti itu adalah utama, karena dengan budi pekerti tahu batasan-batasan, sehingga dia sadar bahwa kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kelima, budi pekerti akan membentuk manusia yang humanis, yaitu manusia yang penuh kasih, jujur, sehingga dapat selamat dan bahagia baik sebagai individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Keenam, pembelajaran tidak harus di dalam kelas. Anak-anak perlu berinteraksi dengan lingkungan, karena lingkungan tempat tinggal adalah terpenting bagi anak. Pembelajaran harus berkolerasi dengan lingkungan agar pembelajaran yang kita laksanakan berguna bagi masa depannya. Apa yang bisa saya terapkan agar kelas saya mencerminkan kelas Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu menerapkan merdeka belajar dengan lebih menghargai perbedaan pendapat peserta didik. Yang kedua, menuntun peserta didik agar lebih kreatif dengan memanfaatkan berbagai macam sumber ilmu dan teknologi. Kedua, menuntun peserta didik agar lebih kreatif dan inovatif, berani menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan pendapat orang lain, berpikir kritis dan terbuka terhadap perbedaan, memanfaatkan IT untuk kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, menerapkan pembelajaran kontekstual, pembelajaran di luar kelas. Yang keempat, pembiasaan diri dikemas untuk menebalkan laku siswa dalam memupuk budi pekerti, sopan santun dalam berperilaku, bertutur kata yang diterapkan dengan pendekatan melalui keagamaan. Demikian tadi koneksi antar materi modul 1.1. Semoga kita mampu menjadi pendidik yang menuntun anak menjadi manusia yang merdeka seutuhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.